Sobat Otan ini termasuk serangga ordo Coleoptera, teman. Kenalkan nih, si sangar kumbang macan. Kumbang kecil ini biasa aktif di siang hari dan cukup banyak ditemukan di areal terbuka dan cukup lembab seperti ini. Semut mulai menggigit kaki kumbang macan. Ternyata semut kecil ini yang tak kenal takut melawannya. Wah, mereka berdua saling menyerang. Tampaknya sengatan semut membuat si cepat sedikit kewalahan. Aduh. Semut lain pun ikut membantu untuk mengalahkan si kumbang. Antena dan bagian belakang kumbang pun terkena capit semut. Tapi si lincah tetap menolak untuk kalah, teman. Dan hop! Satu semut berhasil ditangkapnya. Tanpa ampun, kumbang mulai melahap lawannya itu. Wow, benar-benar pertarungan yang sangat mendebarkan. Sungguh luar biasa. Kumbang macan memang terkenal sebagai salah satu binatang tercepat di muka bumi. Ukurannya sih memang cuma sekitar 10 mm saja. Tapi ia mampu berlari hingga 120 kali ukuran tubuhnya dalam 1 detik. Itu sama saja dengan kemampuan berlari hingga kecepatan 9 km per jam. Wow, cepat sekali ya untuk ukuran sekecil ini. Luar biasa. Oh ya teman, jika kumbang macan ini memiliki ukuran sebesar manusia, maka ia bisa berlari hingga kecepatan 770 km per jam. Wush, wush, wush. Itu sih sama aja dengan kecepatan The Flash. Amazing. Tapi karena kecepatannya yang tinggi itu, kumbang macan tidak mendapat cukup cahaya saat bergerak. Sehingga penglihatannya menjadi terganggu, teman. Kalau begitu, kamu jadi kesulitan dong untuk menangkap mangsa yang bergerak cukup cepat juga. Makanya, ia lebih sering mencari cacing tanah sebagai buruan favoritnya, teman. Kumbang macan memiliki mulut yang sama dengan belalang. Selain kecepatannya, mandibel atau rahangnya inilah yang membuatnya segar seekor macan, teman. Mandibel adalah struktur yang menyerupai gigi dan keras. Fungsinya untuk menarik, menghancurkan, dan memotong makanan. Selain itu, terdapat 2 pasang rahang tambahan, yaitu maksila dan palpi labial, yang digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Teman, sekarang waktunya membahas sobat keren yang satu ini. Loh, kok malah pada berantem? Aduh, kalian kan masih saudara. Gimana sih? Malu-maluin Otan aja deh. Udah, stop. Tuh lihat, dari gerakan tangannya aja udah kungfu banget kan?
Wacah! Kayaknya ini jalur semut deh. Wow, kalian lihat itu teman. Semutnya langsung disambar. Coba kita lihat dalam gerakan lambat. Cepat banget ya gerakannya. Gak kalah deh sama Bruce Lee atau Jackie Chan. Gak berlebihan dong kalau Otan tahbiskan mantis emas Sumatera ini sebagai pemilik serangan tercepat di keluarga belalang mantis. Bahkan mungkin juga di dunia hewan. Coba yang setuju silahkan angkat tangan. Nah, yang gak setuju boleh angkat kaki. Saking cepatnya, sobat Otan yang satu ini hampir dipastikan dia akan selalu keluar sebagai pemenang jika berduel 1 lawan 1. Selama ukuran lawannya seimbang ya. Bahkan siapapun yang ada di dekatnya akan dihajar tanpa ampun. Kamu ini belalang atau preman sih? Kok galak banget? Tuh kan, belum juga kering mulut Otan ngomong. Orchid mantis alias belalang sentandu anggrek ini sudah diterjangnya. Sifat teritorial yang dimiliki si Golden membuatnya galak kepada siapa saja yang berani mendekatinya. Senggol bacok ya. Kecepatan pukulan sobat Otan yang satu ini memang luar biasa ya. Begitu mematikan. Tuh lihat, mantis anggrek pun seolah menyerah tanpa perlawanan. Oh iya, Otan belum kasih tahu ya, kalau mantis emas ini termasuk hewan kanibal teman. Itu artinya si orchid mantis yang berhasil dikalahkannya ini sekaligus akan menjadi santapannya juga. Wah, 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 wah. Daunnya kok gerak? Lah, ini mah bukan daun. Ternyata si belalang mantis juga, tapi ini jenis lain lagi. Tepatnya ghost mantis atau belalang sentadu hantu. Teman, lihat tuh. Semutnya seperti penasaran dengan si mantis. Wah, wah, wah. Semutnya jadi makin banyak. Jangan-jangan di sini ada sarang semut ya? Ya ampun, mantisnya digigit. Aduh, firasat Otan nggak enak nih. Tuh kan, astaga, mantisnya dikeroyok. OMG. Kian lama semutnya kian banyak teman. Otan makin yakin nih kalau di sini adalah sarangnya si semut. Semut, kalian kenapa sih ngeroyok ghost mantis ini? Kasihan tahu. Dia kan gak ganggu kalian. Mantis, ayo dong lawan. Jangan diam aja. Lihat teman, mantisnya melawan tuh. Wuhuu, ayo terus. Nah iya begitu. Wah, semutnya ada yang dimakan sama si belalang sentadu. Wah, wah, wah. Seperti mantis lainnya, ghost mantis juga dianugerahi kaki depan yang tajam dan bergerigi seperti ini. Wah, mantisnya mulai panas nih. Semut-semut yang lain pun dia hajar dengan gerakan mirip jurus kungfu. Wajah! Tapi semut-semut ini gak tinggal diam teman. Teman-temannya malah makin banyak yang berdatangan. Astaga, tangan si mantis sampai ditarik begitu. Waduh. Ya ampun, sekarang semutnya malah jadi banyak banget. Serem sekali emang koloni si mini yang satu ini. Kaki depan, belakang, ekor hingga kepala tanpa ampun digigit si semut. Coba lihat deh capit si semut dari dekat. Gak kalah tajam kan sama yang punya mantis tadi. Gigitannya sangat menyakitkan loh.
Kalau nggak percaya, coba aja sendiri. Belalang sentandu yang malang ini pun akhirnya terpaksa harus menyerah dan menjadi santapan si semut rangrang. Jangan sedih teman. Seperti Otan selalu bilang, beginilah memang rantai makanan di dunia binatang. Di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Otan jadi makin penasaran, di mana sih sebenarnya sarang si gerombolan kecil ini? Otan coba menyamar dulu aja di detektif. Mau membuntuti si semut. Oh, jadi ini sarangnya. Ya ampun, ini mah bukan sarang, tapi kerajaan. Banyak banget. Isinya mungkin ada puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu semut. Otan jadi merinding nih. Ih. Hai, selamat siang semua. Ketemu lagi deh dengan Otan. Ayo, jangan pada lemes dong. Lihat sobat Otan yang satu ini. Gemesnya. Yaps, namanya Guinea Pig. Embel-embelnya sih pig. Tapi sebenarnya mereka ini masih sekeluarga loh sama marmut. Kampung halamannya berasal dari kawasan selatan Amerika. Anehnya lagi, sobat Otan yang satu ini juga sering disebut juga tikus Belanda. Padahal kan bukan tikus. Wadidaw, Otan jadi bingung. Tapi tenang, tingkah lakunya tidak membingungkan kok seperti jati dirinya. Yang ada malah menggemaskan sekali. Lulu. For your information nih teman, Guinea Pig merupakan hewan yang cerdas tapi sangat pendiam loh. Nggak seperti kucing yang bisa mengeong dan anjing yang seringkali menggonggong. Sobat Otan yang satu ini lebih senang diam tapi banyak makan. Kalau soal makan sih, Otan juga suka. Kalau nggak percaya, lihat deh. Perhatikan mulutnya teman. Nggak berhenti ngunyah terus. Komat kamit kayak baca mantra. Baiklah, sekarang waktunya uji kehebatan gigi kalian teman. Seberapa cepat sih kalian bisa menghabiskan wortel ini? Yaps, mulai! Waduh. Jangan merebut dong sob, kan sudah ada bagiannya masing-masing. Nah, cakep deh, begitu baru benar. Lihat gigi mereka teman, lucu ya. Otan jadi ingat, sekarang ini kan lagi ngetren gigi depan lebih panjang. Sudah mirip artis cantik ibu kota aja kamu sob. Ya ampun, lahap bener. Otan sih percaya ya kalau wortel itu mengandung vitamin A yang sangat baik buat kesehatan mata. Lihat deh, nggak ada satupun sobat Otan ini yang pakai kacamata. Ada cicak pakai jas di dinding, alias just kidding teman. Eng. Yeay. Sudah ada tantangan lagi nih buat kamu sob dari Kak Dina. Kak Dina sudah siapkan arena balap nih buat kalian. Siapa yang paling dulu menginjak garis merah, dialah pemenangnya. Wets, tunggu. Jangan senang dulu kamu sob. Karena kalian juga harus melewati rintangan berupa bola-bola kecil, penghalang pipa, terowongan kecil, dan juga beberapa makanan kesukaan kalian nih. Ayo, semua siap? 1, 2, 3. Aduh. Kenapa kalian ini sob? Ayo lari sana, garis finishnya ada di ujung. Kok malah empet-empetan? Tunggu dulu. Lihat teman, ada juga yang mulai berjalan mendekati garis. Sip.
Ayo, ayo. Oke, rintangan bola-bola sudah terlewati. Apakah dia juga bisa memasuki lingkaran? Dan ternyata dia memilih lewat samping lingkaran. Shh, jangan berisik. Mereka mulai berjalan dan berhenti lagi. Ternyata sobat totan ini tidak tahan godaan makanan, teman. Selain wortel, mereka juga sangat suka selada. Memang sih, permasalahan yang selalu bikin pusing dalam memelihara guinea pig ini adalah nafsu makan mereka. Tapi, selama hewan masih mau makan sih, tandanya sehat. Sobat totan ini merupakan herbivora, alias pemakan sayur dan buah. Tapi, jangan semua-mua dikasih ya. Ada beberapa makanan yang dilarang keras untuk mereka konsumsi. Ingat ya, jangan pernah kasih coklat, alpukat, dan juga anggur, karena bisa menyebabkan diare, gagal ginjal, penyempitan pembuluh darah, dan kematian. Duh, amit-amit, jangan sampai kejadian ya teman. Satu lagi nih teman, kalau tubuh guinea pig ini ternyata tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri loh. Jadi, sebagai orang yang akan merawatnya, kalian harus siap sedia asupan pendukung. Mereka bisa juga berikan sayuran atau buah yang tinggi akan kandungan vitamin C-nya, seperti paprika. Nah, ada satu yang mulai meninggalkan rintangan makanan. Lihat teman, si coklat gembul ini bernama Logan. Ayo Logan, kamu pasti bisa. Tinggal beberapa langkah lagi. Hore! Akhirnya dengan penuh kesabaran, Loganlah pemenangnya. Oke, lanjut uji coba selanjutnya ya teman. Sekarang kita uji kecerdasannya. Tara! Labirin. Kalau kalian benar-benar pintar, pasti kalian bisa menemukan jalan keluarnya sob. Ayo semangat. Ya, kolang dan kaling mulai berjalan. Tampak mereka kebingungan. Apakah mereka berhasil? Baiklah, sambil menunggu kolang dan kaling menemukan jalan keluarnya, Otan ada informasi lagi nih buat teman di rumah. Dalam memelihara guinea pig, kita harus bisa menjaga kebersihan tempat tinggalnya ya. Jangan lupa kasih serbuk kayu dan sering-sering menggantinya dengan serbuk yang baru ya. Serbuk atau serutan kayu berfungsi menyerap air seninya. Kenapa harus sering diganti? Karena jika sobat totan ini mencium aroma pipisnya dalam tingkat berat, bisa menimbulkan penyakit urinary tract infection, yaitu infeksi pada saluran kemihnya. Berbahaya! Mau lanjut lagi informasinya? Mumpung kolang dan kaling masih sibuk cari jalan keluar ini. Nah, ngomongin soal penyakit dan apa aja yang biasa menyerang sobat gemas totan ini, biasanya sih kurang lebih sama dengan anjing atau kucing, yaitu kembung, scabies, dan yang paling parahnya, heat stroke. Hayo lo, belum ketemu juga kan jalan keluarnya sob? Otan sudah panjang lebar nih jelasin ke teman di rumah tentang kalian. Semangat dong! Nah, gitu dong, gerakannya ditambah lagi. Ayo, dikit lagi kamu berhasil, sob. Dan berhasil! Yeay! Tuh, kalau memang kalian punya tekad dan mau usaha, pasti berhasil kok. Baiklah, makan deh sepuasmu.